Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sigit Subiantoro selaku moderator kelompok 5 mahasiswa kelas 7 MB5 Setia Widyagama. Kami akan menyampaikan materi kelompok mata kuliah studi belakang bisnis dengan judul aspek teknis atau operasi yang akan dibawakan oleh 1. Amira Dian Alika, 2. Bella Budiwati, 3. Mas Nia Safira Firdausa, 4. Muafiq Hamam, 5. Tian Yanuar Pradana, 7. Mia Mailani, 8. Hayati Dini Gembita. Bagi masing-masing pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Saya akan menjelaskan pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting, dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Tujuan aspek teknis atau operasi. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan lokasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa aspek teknis atau operasi adalah menganalisis penentuan lokasi. Dalam memilih lokasi biasanya tergantung dari jenis usaha atau investasi yang ditentukan atau yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan yang dibutuhkan suatu perusahaan, yaitu antara lain 1. Lokasi untuk kantor pusat, 2. Lokasi untuk pabrik, 3. Lokasi untuk gudang, dan 4. Lokasi untuk kantor cabang. Metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Pertimbangan di atas harus dilakukan secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan, paling tidak ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, yaitu metode penilaian hasil value, 2. Metode perbandingan biaya, 3. Metode analisis ekonomi. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam ketiga metode tersebut antara lain metode penilaian hasil value, yaitu ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, pertimbangan lainnya. Sedangkan faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya itu adalah bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian dari faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi yaitu biaya sewa, ada biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, ada pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain oleh kecenderungan permintaan yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan pasar. Daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Selanjutnya adalah layout atau tata letak. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi. Dengan adanya layout,
akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. Memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruangan yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material menjadi lancar, pengangkutan material dan barang yang rendah, kebutuhan persediaan yang rendah, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemilihan teknologi. Di dalam pemilihan teknologi ini yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi adalah yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan baku. Kemudian yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Kemudian yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Kemudian besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Kemudian kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang keenam, pengembangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Kemudian dan pertimbangan lainnya. Kemudian ada economic order quantity. Untuk jenis usaha tertentu, permasalahan persediaan sangat penting untuk dipertimbangkan dan dianalisis. Salah satu teknik persediaan yang sering digunakan adalah metode economic order quantity. Metode ini merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang safety stock. Safety stock merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Terdapat beberapa faktor tertentu dalam menghitung besarnya safety stock, yaitu antara lain penggunaan bahan baku rata-rata, faktor waktu, biaya yang digunakan. Yang selanjutnya, reorder point atau ROP. ROP merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Terdapat banyak model reorder point yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam buku ini hanya akan dibahas model jumlah permintaan maupun masa tenggang waktu konstan atau constant demand rate, constant lead time. Rumus yang digunakan sebagai berikut. ROP sama dengan D yang diharapkan plus SS selama tenggang waktu atau waiting. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami selaku moderator kelompok 5 menyampaikan mohon maaf jika ada salah dan kurang dalam bertutur kata. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.